Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini siapa saja siswa yang tidak hadir? Oke, tidak apa-apa. Yang tidak hadir, tolong ketua kelasnya agar menginformasikan atau menyampaikan tugas yang akan saya berikan di akhir pembelajaran ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing yang akan saya pimpin secara langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan memasuki tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, dan sampailah kita pada pembelajaran kelima. Sebelum itu, kita telah membahas apa itu ekosistem. Ayo coba tebak, siapa yang ingat kemarin apa itu ekosistem? Ya benar, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh apa saja yang ada di lingkungan kita? Tentang ekosistem alam yang ada di sekitar kita. Siapa bisa jawab? Ya, ada ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Ya, yang di dalamnya terdapat tumbuhan juga hewan yang saling keterkaitan. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan juga hewan. Begitu pula sebaliknya, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Mari kita lihat pada buku pedoman siswa halaman 105. Di sana terdapat gambar sebuah rantai makanan. Dalam proses rantai makanan ini ada sebuah proses memakan dan dimakan. Di awal rantai makanan ini ada produsen tingkat 1 atau tumbuhan hijau yang mempunyai banyak makanan. Kemudian akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Selanjutnya konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 sampai ke konsumen yang paling tinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Dalam hubungan makhluk dalam suatu ekosistem banyak berbagai cara hal unik ya saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, atau yang disebut simbiosis. Simbiosis di sini ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sini Bapak akan mencontohkan 2 hewan yang saling menguntungkan, yaitu hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Kenapa disebut menguntungkan? Burung jalak mendapat makanan dari kutu yang ada pada hewan kerbau. Kemudian kerbau merasa diuntungkan karena kutu di dalam tubuhnya berkurang. Selanjutnya simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan sedangkan pihak yang lainnya tidak dirugikan juga tidak pula diuntungkan. Bapak akan memberikan contoh hubungan simbiosis komensalisme. Ada
di sekitar kita biasanya terdapat di hutan, yaitu tumbuhan anggrek. Tumbuhan anggrek menumpang pada pohon yang ditumpanginya. Di sini pohon anggrek hidup tumbuh pada tumbuhan lain, tetapi tumbuhan lain yang ditumpanginya ini tidak merasa dirugikan, tetapi juga tidak merasa diuntungkan. Kemudian selanjutnya ada simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Bapak akan memberikan contoh simbiosis parasitisme. Biasanya terdapat antara di buah-buahan atau pohon buah. Biasanya pada pohon mangga, pohon jeruk, itu biasa ditumbuhi oleh tumbuhan benalu. Tumbuhan benalu ini tidak seperti anggrek, karena benalu ini memakan saripati yang ada pada tumbuhan yang dihinggapinya. Contohnya mangga. Jika saja pohon mangga ini ditumpangi oleh benalu terus-menerus, maka pohon mangga akan merasa dirugikan karena dia saripatinya akan diambil. Nah, kita sudah mengetahui apa itu simbiosis. Simbiosis ada 3 tadi ya anak-anak. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian tentang kalian memberikan contoh tentang ketiga simbiosis yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Kira-kira apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita dan kelompokkan simbiosis ketiganya. Bapak beri waktu 5 menit. Oke, waktu habis anak-anak. Setelah kita mengumpulkan semua informasi tentang simbiosis dalam suatu ekosistem, kita dapat membuatnya menjadi sebuah cerita non-fiksi. Ya, yang informasi-informasi yang penting kita masukkan di dalamnya. Pada sebelumnya kita sudah membahas apa itu cerita non-fiksi ya, yaitu sebuah cerita apa? Ya, benar. Sebuah cerita yang sesuai dengan fakta atau kenyataan, sesuai apa adanya, yang jelas apa yang terlihat di mata kita. Kemudian informasi-informasi yang kalian tangkap kalian tuangkan dalam bentuk tulisan ya anak-anak. Yang perlu diperhatikan dalam menulis cerita non-fiksi adalah membaca dengan seksama teks atau paragraf yang ada pada halaman 119. Kemudian menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok dalam setiap paragraf teks tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan dalam teks tersebut. Kali ini tugas kedua, silahkan kalian lihat pada halaman 120. Kalian kerjakan anak-anak ya. Alam tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan masyarakat. Contohnya pada masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan alam, memberikan inspirasi seni bagi masyarakat di sekitar. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional yang mereka beri namakan Turuk Langgai. Dalam tarian Turuk Langgai,
penari menirukan aneka hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai itu sendiri. Tujuan dari tarian ini yaitu memberikan hiburan kepada yang sakit agar semoga penyakitnya segera sembuh. Properti tari Luruk Langgai yang digunakan oleh masyarakat Mentawai antara lain adalah hiasan berupa manik-manik, bulu unggas, dan dedaunan. Tujuan tari Turuk Langgai tadi sudah dijelaskan adalah memberi penghiburan kepada pasien yang sedang sakit. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam tari Turuk Langgai ini antara lain adalah gerak berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan, gerak kepala mengadah ke atas sambil menepakkan daun telinga, gerak kaki menghentak papan lantai, gerak berputar. Nah, kali ini kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Hari ini kita telah mempelajari tentang apa itu simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang langkah-langkah dalam membuat cerita non-fiksi yang harus diperhatikan. Kemudian juga kita mempelajari tentang asal-usul tentang tarian Turuk Langgai, kemudian properti apa saja yang digunakan di dalam tarian tersebut. Tugas kali ini yang kalian buat di rumah yaitu untuk mempraktikkan tarian Turuk Langgai dengan menggunakan alat instrumen musik tradisional. Kalau tidak ada, bisa menggunakan video dari YouTube atau musik dari YouTube. Sekian saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.